يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Kekuasaan itu amanah untuk menjaga agama dan melayani umat. Wacana perpanjangan masa jabatan presiden terus mengemuka. Sejumlah ketua partai politik menginisiasi publik untuk menerima pemunduran jadwal pemilu 2024. Memundurkan jadwal pemilu berarti memperpanjang masa jabatan presiden. Menurut mereka, hal ini karena kondisi negara belum cukup stabil untuk menyelenggarakan pemilu pada tahun 2024. Apalagi pemilu membutuhkan biaya yang besar. Belakangan ada dugaan bahwa pemunduran jadwal pemilu digagas justru oleh salah seorang menteri koordinator, yakni Luhut Binsar Panjaitan. Sikap Presiden Jokowi sendiri yang semula menentang keras wacana perpanjangan masa jabatan presiden mulai melunak. Kepada wartawan ia berkata, siapapun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik. Karena ini kan demokrasi, bebas saja berpendapat. Tetapi kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi. Bahaya cinta kekuasaan. Kekuasaan memang nikmat dunia yang dicintai oleh banyak manusia. Dengan kekuasaan, seseorang bisa melakukan apa saja untuk kepentingan dirinya maupun kelompoknya. Semisal memperkaya diri, menyingkirkan musuh-musuhnya, dan memuaskan hawa nafsunya. Dalam sistem politik demokrasi, kompetisi politik yang luas diberikan untuk seseorang atau kelompok untuk meraih kekuasaan, bahkan sering dengan cara manipulatif. Islam mengingatkan kaum muslim akan bahaya hubur riasah atau cinta kekuasaan. Apalagi jika kekuasaan itu ternyata dicapai dengan jalan manipulasi dan untuk kepentingan segelintir orang saja. Di antara bahaya tersebut adalah, pertama, mendatangkan kerusakan pada agama para pelakunya. Nabi SAW bersabda, 2 ekor serigala yang dilepas kepada seekor kambing tidak lebih parah kerusakannya bagi domba itu dibandingkan dengan ketamakan seseorang terhadap harta dan kedudukan dalam merusak agamanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ibnu Rajab menjelaskan, Nabi SAW mengabarkan bahwa ambisi seseorang terhadap harta dan kedudukan bisa merusak agamanya dan tidak lebih kecil dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan 2 serigala lapar terhadap kawanan domba. Bahkan bisa jadi setara atau lebih banyak lagi. Ini mengisyaratkan bahwa tidak akan selamat agama seseorang jika dia tamak terhadap harta dan kedudukan dunia, kecuali sangat sedikit yang bisa selamat darinya. Sebagaimana pula halnya seekor domba tidak akan selamat dari keberingasan 2 ekor serigala yang sedang lapar, kecuali sangat sedikit sekali. Apa yang disampaikan Ibnu Rajab ini patut direnungi. Tidak sedikit kasus karena jabatan dan kekuasaan, orang menghalalkan segala cara, melakukan politik uang, mengiming-imingi jabatan kepada pendukungnya, membangun pencitraan sebagai ahli ibadah, peduli rakyat dan sebagainya, padahal semua demi memuluskan jabatan dan kekuasaan. Kedua, para pemburu kekuasaan itu tidak sadar bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang menyusahkan di dunia dan bisa mendatangkan siksa bagi para pemikulnya. Pada hari akhir Nabi SAW bersabda, kepemimpinan itu awalnya cacian, kedua penyesalan, dan ketiga azab dari Allah pada hari kiamat nanti, kecuali orang yang memimpin dengan kasih sayang dan adil. Hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis di atas bahwa hanya pemimpin yang punya sifat kasih sayang kepada rakyat dan adil yang akan selamat di pengadilan Allah. Dengan kasih sayangnya, seorang pemimpin akan memudahkan urusan rakyatnya, menggembirakan mereka dan tidak menakut-nakuti mereka dengan kekuatan aparat dan hukum. Sikap adil pemimpin ditunjukkan dengan menegakkan syariat Islam di tengah-tengah umat. Sebabnya, tidak ada keadilan tanpa penerapan dan penegakan syariah Islam. Hukum buatan manusia terbukti sering tumpul kepada kaum kaya dan penguasa, tetapi tajam kepada rakyat jelata. Koruptor triliunan rupiah sering dihukum ringan. Sebaliknya, rakyat yang mencuri makanan karena kelaparan seketika dihukum tanpa pertimbangan. Ketiga, Nabi SAW mengancam dan mendoakan para pemangku jabatan dan kekuasaan yang menipu dan menyusahkan rakyat. Beliau bersabda,
Tidaklah seseorang hamba yang Allah beri wewenang untuk mengatur rakyat mati pada hari dia mati, sementara dia dalam kondisi menipu rakyatnya, melainkan Allah akan mengharamkan surga bagi dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bahkan Nabi SAW mendoakan para pemimpin yang tidak amanah, yang menyusahkan umat dengan doa yang buruk untuk mereka. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lantas dia membuat mereka susah, maka susahkanlah dia. Siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lantas dia mengasihi mereka, maka kasihinilah dia. Hadis riwayat Muslim. Kekuasaan untuk menjaga agama. Dalam Islam, kekuasaan itu dibutuhkan demi kemaslahatan agama dan umat. Ini sebagaimana permintaan Rasul SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Terjemah Quran Surat Al-Isra ayat 80. Qatadah sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir menyatakan, Nabi SAW amat menyadari bahwa beliau tidak memiliki daya untuk menegakkan agama ini kecuali dengan kekuasaan. Karena itulah beliau meminta kekuasaan agar bisa menolong kitabullah, menegakkan hudud Allah, menjalankan berbagai kefarduan Allah, dan menegakkan agama Allah. Pentingnya kekuasaan juga ditegaskan oleh para ulama. Imam Al-Ghazali menyatakan, agama adalah pondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki pondasi akan hancur, dan apa saja yang tidak memiliki penjaga akan lenyap. Imam Al-Mawardi juga mengatakan, berdasarkan dua hal ini, menjaga urusan dunia dan urusan agama, wajib mengangkat imam atau khalifah agar menjadi penguasa saat ini atau pemimpin umat, bertujuan agar agama terpelihara dengan kekuasaannya dan kekuasaan berjalan di atas ajaran-ajaran agama dan hukum-hukumnya. Kekuasaan dalam Islam terwujud hanya dalam bentuk pemerintahan imamah atau khilafah yang menerapkan syariah Islam, bukan dalam wujud negara demokrasi atau kerajaan. Karena itulah sepeninggal Nabi SAW, para sahabat bersegera mengangkat khalifah untuk mengurusi kemaslahatan kaum muslim. Lalu dipilih dan diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama bagi umat. Kekuasaan dalam Islam bertujuan, pertama, mengatur urusan dunia kaum muslim dan seluruh warga negara dengan syariah Islam, seperti menjamin kebutuhan hidup mereka, menyelenggarakan pendidikan yang terbaik dan terjangkau, menyediakan fasilitas kesehatan yang layak dan cuma-cuma untuk semua warga tanpa memandang kelas ekonomi. Dengan kekuasaan, khalifah akan mengelola sumber daya alam agar bermanfaat bagi segenap warga negara. Tidak dikuasai swasta apalagi jatuh dikuasai asing, seperti tambang migas, batu bara, mineral, dan lain-lain. Khilafah juga akan mencegah pasokan listrik dicengkram swasta seperti yang sekarang terjadi. Menurut catatan Ketua Serikat Pekerja PLN, Ahmad Daryoko, hari ini aset PLN daerah Jawa Bali 80% telah dikuasai swasta, termasuk dikuasai perusahaan milik pejabat negara. Sebagai penguasa, Nabi SAW misalnya pernah menarik kembali tambang garam yang pernah diberikan kepada Ubaidah bin Hamal karena ternyata depositnya berlimpah. Barang tambang yang jumlahnya berlimpah harus menjadi milik umum. Ini sejalan dengan sabda beliau, kaum muslim berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air, dan api. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Pada hari ini banyak barang tambang dan infrastruktur yang harusnya milik umum justru dikuasai swasta dan asing. Pertambangan migas, batu bara, mineral, dan lain-lain, jalan tol juga dikuasai swasta. Bahkan ada yang sudah dibangun negara justru dijual kepada swasta asing. Kedua, kekuasaan juga dibutuhkan untuk menjaga dan melaksanakan urusan agama seperti melaksanakan hudud untuk melindungi kehormatan, harta, dan jiwa masyarakat. Khalifah bersama aparat keamanan dan para hakim akan menjaga perdagangan di tengah masyarakat agar terhindar dari kecurangan, juga mencegah muamalah ribawi. Dengan kekuasaan pula, Islam akan disebarkan ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad. Dengan itu tidak ada satupun negeri yang tidak mengenal Islam dan tidak diterapkan syariah Islam. Oleh sebab itu, wahai kaum muslim, apalah artinya kekuasaan jika tidak ditujukan untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah digunakan untuk kepentingan oligarki. Kekuasaan seperti itu tidak ada gunanya, bahkan akan menambah penyesalan dan kehinaan pada hari kiamat kelak. Tegakkanlah kekuasaan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan kekuasaan untuk memuliakan agamanya dan menjaga kemaslahatan umat. Niscaya kita akan beruntung di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam.